Perang akhir zaman, perang untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Dan saat akhir zaman telah tiba, kejahatan dikomando oleh sosok bernama Dajjal. Dialah bersama pasukannya yang merancang berbagai konflik dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Inilah puncak kezaliman manusia. Tapi ingatkan, pasukan Dajjal sejatinya telah berada di tengah-tengah kita. Sebuah pasukan yang berambisi untuk mengatur tatanan dunia baru hanya dalam genggamannya. Di manakah posisi kita saat ini? Jangan-jangan tanpa sadar kita telah menjadi pendukung setianya, kemudian larut dalam gaya hidup dan pola pikir mereka. Lalu, siapakah yang akan menyelamatkan umat manusia dari kejahatan Dajjal? Umat Yahudi maupun umat Nasrani memiliki keyakinan yang sama akan hadirnya Sang Mesias yang akan menjadi juru selamat di muka bumi ini. Begitu juga dengan umat Islam. Sosoknya berbeda karena dilandasi keyakinan akidah yang berbeda. Umat Islam harus bisa bergaul secara harmonis dengan siapapun, saling menghargai dan membantu dalam kebaikan. Namun dalam keyakinan agama tidak bisa dikompromikan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inti dalam agama adalah tauhid, sebagaimana ajaran semua para nabi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuwahhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Sosok Dajjal selalu diingatkan oleh para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu, dan Allah tidak bermata satu." Hadis riwayat Bukhari. Dajjal bermata satu, salah satu ciri yang sudah banyak terlihat pada saat ini. Simbol mata satu sejatinya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti simbol Ra yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno. Simbol mata satu kini terlihat pada mata uang dolar, dan juga terserap dalam simbol-simbol Freemasonry, sebuah perkumpulan rahasia yang ingin menguasai dunia dalam satu tatanan dunia baru. Agenda untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, dan satu dunia sudah lama dilakukan oleh Raja Namrud pada masa kerajaan Babilonia dengan mendirikan Menara Babel. Menara Babel merupakan simbol kekuatan jahat untuk menyaingi kemahabesaran Allah. Kisah Namrud diulas dalam Alkitab yang jejaknya akan kembali muncul pada akhir zaman. Pada masa Raja Philip IV, kesatria Templar dituduh telah menyalahi ajaran Kristus dengan melakukan hubungan sejenis dan pemujaan terhadap ilmu sihir. Kemudian, mereka ditangkap dan dieksekusi pada hari Jumat 13 Oktober 1307, sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black Friday. Karena itu, sebagian orang mengkait-kaitkan angka 13 dengan angka sial dan mengkaitkan dengan hari Jumat, Friday the 13th, sebagai hari yang menakutkan. Pengikut kelompok ini masih ada hingga saat ini. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, ilmu kuno sihir kaum Yahudi, kemudian menggelar berbagai ritual. Inilah kelompok yang disebut Freemasonry, yang telah mencengkramkan kukunya di berbagai bidang di dunia. Merekalah para pengikut Dajjal, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW.
Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai al-tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Yahudi Isfahan adalah salah satu dari 12 suku Yahudi. Mereka biasa mengenakan al-tayalisah, sejenis syal khas Persia. Dalam bahasa Ibrani, komunitas Yahudi ini disebut Ashkenaz. Mereka adalah kaum Yahudi Eropa yang tinggal di Rhineland, Jerman. Namun banyak bangsa Ashkenazi bermigrasi keluar Jerman, terutama ke Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka menguasai berbagai industri, terutama di industri keuangan dan hiburan. Kaum Yahudi juga banyak menetap di kota Isfahan, kota terbesar ketiga di Iran. Menurut situs Iran online seperti dikutip Republika, orang Yahudi masuk ke Iran sejak tahun 727 sebelum Masehi, setelah dideportasi oleh Raja Assyria, Babilonia. Gelombang kedatangan Yahudi ke Persia makin besar ketika moyang bangsa Israel ini terusir oleh Raja Nebukadnezar. Para pelarian Yahudi di masa Babilonia inilah yang menjadi bagian dalam sejarah Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan sosok menakutkan yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Berdasarkan hadis ini, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadis lain, digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafara, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Para ulama berpendapat bahwa Dajjal adalah sosok manusia seperti yang diulas dalam berbagai hadis Nabi yang derajatnya mutawatir. Bahkan Al-Quran telah menyebutnya secara tersirat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 158. Bencana Dajjal sebenarnya merupakan rangkaian fitnah yang telah terjadi sejak lama. Segala fitnah yang terjadi dalam sejarah Islam dan sejarah dunia saling berkaitan dari zaman ke zaman untuk mengkondisikan dunia menyambut kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW telah mengingatkan, sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan akan selamat pula darinya Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Pada saat manusia lupa akan pengetahuan tentang sosok Dajjal, bahkan bila ada yang memperingatkan soal Dajjal, mereka pun mentertawakannya dan menganggapnya sekedar mitos atau legenda, maka menjadi pertanda kemunculan Dajjal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan muncul sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya, dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad. Banyak kejadian telah dikabarkan oleh Rasulullah menjelang munculnya Dajjal, bahwa kaum muslimin akan meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran.
Sebagaimana hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kalian akan berperang melawan Jazirah Arab dan Allah berikan kemenangan kepada kalian. Kemudian memerangi Persia dan kalian pun menang. Kalian memerangi Romawi, kalian pun diberi kemenangan oleh Allah. Dan kemudian kalian berperang melawan Dajjal, Allah juga memberikan kemenangan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Apakah penaklukan ini telah terjadi seperti peristiwa pada masa Rasulullah dan para sahabatnya? Ataukah peristiwa ini akan kembali terulang? Wallahu a'lam. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya, pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit menahan semua hujannya, tak ada yang turun 1 tetes pun, dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia, sebagaimana sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi dan menebarkan berbagai fitnah. Ia bisa membunuh manusia kemudian menghidupkannya kembali, mendatangkan hujan dan membawa banyak harta. Rasulullah telah mengingatkan, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Tak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai Dajjal. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi, dikuasai Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari berdasarkan hadis dari An-Nawas bin Sam'an. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan muncul Dajjal kecuali setelah turunnya Imam Mahdi. Dalam berbagai hadis sahih dijelaskan, pada akhir zaman Allah Ta'ala akan mengutus seorang khalifah yang adil dari keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Namanya Muhammad, sama dengan Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan bapak Rasulullah, Abdullah. Setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mendampingi Imam Mahdi memerangi dan menumpas Dajjal. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faran dan Wars dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, majulah wahai Ruhullah, jadilah imam. Nabi Isa menjawab,
Tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Dan sebelum wafat, Nabi Isa akan menunaikan ibadah haji sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah, atau kedua-duanya dengan serentak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Sebagaimana dahulu Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Bani Israel, sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Ta'ala, Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil U'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel dengan membawa risalah tauhid sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam dakwahnya, Nabi Isa mendapat perlawanan dari kaum Bani Israel. Nabi Isa difitnah, berambisi ingin menjadi raja kaum Bani Israel, bahkan dituduh telah mengaku sebagai anak Tuhan. Allah Ta'ala mengisahkan kisah ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116. Karena pengkhianatan salah seorang muridnya, kaum Yahudi berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Isa, kemudian menyalibnya. Sementara dalam versi Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan mereka mengaku kami sudah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Siapakah yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa? Al-Quran tidak menjelaskan secara detail siapakah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Kisah penyaliban dan kematian Yesus Kristus banyak ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-1 Masehi, diperkirakan antara tahun 30 dan 33 Masehi. Menurut catatan penanggalan Yahudi, Yesus mati tergantung di atas salib pada tanggal 14 Nisan, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi pada tanggal 15 Nisan. Yesus dibunuh atas perintah Gubernur Pontius Pilatus, gubernur provinsi Yudea, bagian dari kerajaan Romawi. Sebelumnya, Yesus sempat dibawa ke pengadilan karena dituduh membuat makar akan menggulingkan kekuasaan Romawi. Namun semua tuduhan itu tak terbukti. Namun kaum Yahudi terus mendesak Raja Romawi untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus karena dituduh mengaku sebagai anak Tuhan.
Selama di pengadilan, Yesus disiksa oleh para prajurit Romawi. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Yesus kemudian dibawa ke sebuah bukit di luar benteng kota Yerusalem yang disebut tempat tengkorak atau Golgota. Jalan yang dilalui Yesus menuju tempat penyaliban dikenal dengan Via Dolorosa atau Jalan Kesengsaraan atau dikenal juga dengan Jalan Salib. Yesus digantungkan pada kayu salib dengan dipaku kedua tangannya. Ia mulai digantung di salib pada pukul 9 pagi dan dinyatakan tewas pada pukul 3 sore. Dalam kayu salib ditulis kenapa Yesus dihukum mati. Tulisan itu dibuat dalam 3 bahasa, Romawi, Yunani, dan Ibrani. Dalam catatan Matius, tulisan itu berbunyi, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Sedangkan catatan Yohanes, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Untuk memastikan Yesus mati, seorang prajurit Romawi menikam lambung Yesus dengan tombak. Benarkah Yesus mati disalib? Sebuah dokumen tua dari abad kedua pernah ditemukan di Nag Hammadi, Mesir, yang memiliki pandangan berbeda dengan Kristen konservatif. Dokumen yang disebut Apokalipsis Petrus ini menyebutkan Yesus tidak mati disalib. Dalam dokumen itu disebutkan yang disalib adalah Simon dari Kirene yang dipaksa untuk menggantikan Yesus memikul tiang salib. Meskipun dokumen itu diragukan otentitasnya oleh kalangan gereja. Bagi umat Islam, Al-Quran tidak sekedar sebuah dokumen sejarah yang otentik, tapi merupakan dokumen teologis yang wajib diyakini kebenarannya. Karena Al-Quran adalah firman Allah, namun umat Islam tetap menghargai keyakinan umat lain yang berbeda. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang kafir.'" Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 55. Para ulama berbeda pendapat mengenai kata mutawafika dalam ayat ini. Sebagian ulama meyakini bahwa mutawafika berarti mewafatkan. Artinya Nabi Isa telah wafat secara wajar, bukan disalib. Dan ruhnya diangkat oleh Allah, yang bisa diartikan ruhnya dimuliakan oleh Allah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah, baik ruh maupun jasadnya. Sehingga hingga saat ini Nabi Isa belum wafat dan diyakini pada akhir zaman akan turun ke muka bumi ini. Dan salah satu misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Pemirsa Khazanah, inilah kisah Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Kisah masa depan ini tidak mungkin difahami kecuali dengan keimanan. Berbagai fenomena dan tanda Dajjal sejatinya sudah muncul di tengah-tengah kita. Semuanya untuk menyambut sosok Dajjal pada akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.